Oke, jadi ini video penjelasan kodenya ya. Oke, ya. Jadi ini apa namanya? Setelah saya ini ya, apa namanya ngotak-ngatik di ChatGPT juga terus terang saya minta sampai dapat ya. Jadinya apa namanya ini ya saya supaya dia nggak ngarahin ke soket I/O ya. Jadi soket I/O itu di Windows 11 yang baru bermasalah dia ya. Bermasalah, jadinya kita pakai SSE katanya di sini ya sebagai penggantinya. Apa singkatan SSE? Jadi ininya server send event ya, server event. Ini nggak perlu nginstal apa-apa, nggak perlu apa namanya semua tersedia di Google Colab sama library dasarnya ini, sehingga kita nggak akan mengalami kesulitan dalam ini ya, dalam apa namanya melakukan ini ya, instalasi ya. Jadi soket I/O banyak sekali konfigurasinya. Saya sampai kemarin buka-buka ini ya Windows Defender dan nggak ketemu. Ya. Jadi hasilnya seperti ini kurang lebih ada tiga device ya, tiga device dan 5 sensor kan seperti ini dan ini yang status abnormal dan normal tabel otomatis ngupdate secara real time device satu. Ya, itu ke depan ya ini ya kita bisa bandingkan antar device gitu kan ya. Kita bikin custom ininya gitu ya. Nah, yang custom kayak gitu kita nge-prompt di ChatGPT susah gitu ya. Tapi untuk basicnya misalnya kita minta dibikin di ChatGPT gitu ya nanti. Apa namanya? Misalnya itu ya, berapa yang abnormal di sini. Gitu ya. Jadi di sini saya ini ya jalan apa namanya? Jadi ChatGPT itu kadang juga apa namanya? Sama kayak manusia ya, dia tuh ngasih contoh kode itu yang bukan nipu tapi apa namanya bukan pura-pura juga tapi ini kan ya. Kalau ini pernah saya kasih dulu skripnya gitu kan ya, skrip untuk antar mukanya. Jadi ini dia masukin lewat JavaScript ya. Jadi tetap tetap kita harus ini ya lihat hasil ChatGPT itu. Jadinya ini baru saya komplain nih gitu. Belum ada nih simulasi kliennya ini malah yang dari ini ya gitu seperti itu. Baru dikasih seperti ini gitu kan ya cepat jadi. Kalau ini saya ngotak-ngatik mungkin lebih banyak lagi waktu dan lebih banyak saya begadang untuk ini dan ya terima kasih untuk ChatGPT bisa selesai. Ininya udah ketemu ya dan di atas saya banyak pakai soket I/O dan tidak jalan soket I/O sebelumnya dulu saya waktu saya masih ngajar ini ya apa namanya aplikasi IoT di S1 saya pakai soket I/O dan lancar kok waktu itu. Tapi ya laptopnya saya waktu itu bukan Windows sih gitu ya. Saya masalah. Ya saya coba coba ini ya, kalau Windows di Windows jalan saya yakin di Mac dan Linux tuh lancar jaya gitu kan ya. Makanya di Windows itu ada WSL kan Windows Subsystem. Tapi kalau saya ngarahin mahasiswa ke sana repot juga gitu ya. Pokoknya saya pingin semua pengajaran yang saya lakukan itu enak di saya, enak di mahasiswa. Kita nggak usah buang-buang waktu di menginstal gitu ya. Seperti tadi dijelaskan, kita berhasil menginstal mungkin ngabisin waktu 3 malam gitu. Ini ya kita nggak dapat apa, justru kita malah ini ya kita malah di apa namanya malah di ini pakai perangkat ini gitu dan juga kita kalau misalnya terlalu tergantung sama perangkat ini ya perangkat lunak yang dibuat orang tuh kita sangat tergantung dengan versinya gitu. So kayak di oh ini bermasalah di versinya gitu ya. Seperti itu. Jadi saya jelasin kodenya di sini ya. Jadi ini tahapnya itu ini ya ada mode pembelajaran. Jadi ya konsep dari Edge AI itu pembelajarannya itu ya tidak dilakukan di ini ya, tidak dilakukan di perangkat microcontrollernya karena mesin learningnya di sana lumayan berat untuk memproses data besar. Kayaknya di sini apa namanya untuk eh, training sama apa namanya ini ya menghasilkan pickle ya file pickle itu nanti dijalanin oleh microcontrollernya. Jadi microcontroller seperti gue bisa membaca pickle itu bisa dilakukan. Saya jelasin dari ini dulu ya. Jadi di sini kita bisa pakai scikit-learn walaupun ada ini ya apa namanya TinyML ada gitu, tapi belum nyoba saya gitu. Misalnya ini ya di server ya, ini di server misalnya kita melatih datanya, datanya misalnya udah masuk,
Ternyata data acak sih ini ya. Ini jika temperatur di atas 30 dan gas di atas 30 maka labelnya adalah abnormal gitu ya. Dan dari situ kita bisa melatih ininya, melatih eh, ini ya decision tree-nya ya, fix append label ya. Dan ini maksimum apa namanya tingkat pohonnya adalah ini ya. Itu. Ini keluar contohnya decision tree karena kemarin saya habis ngajar decision tree di data mining sih sebenarnya gitu ya. Itu ya, itu kerennya ChatGPT itu apa namanya dia ngelanjutin yang kita lakukan ya. Di fit X dan Y berdasarkan data latih ini ya. Nanti evaluasinya di ini ya di Edge AI-nya gitu. Coba lihat ini dalam ya. Gitu. Ini data latih, ini data murni data latih ya. Data latihnya di situ. Dan ini untuk simulasi pengiriman datanya. Ya, ini datanya ini diacak lagi. Ya, jadi ini kurang lebih ceritanya ISP32-nya menghasilkan data latih ya eh, unlimited ya. Selama kita jalanin dia otomatis jalan terus banyak. Sampai 3.000 data, ada big data ya gitu ya. Kayak gitu nih. Ya. Kayak gitu jadinya ini ya simulasi. Ya, ini dah ya apa namanya itu dah saya lebih senang ngerjain yang ini yang ngotak-ngatik di sini gitu ngotak-ngatik itu dibanding ini ya kadang-kadang apa namanya kalau kita langsung di perangkat kelas tuh lama di perangkat kelasnya dan apa namanya baik itu nanti dosen penguji ataupun orang jurnalnya anggap wajar itu jalan di itu gitu ya nggak mau tahu tentang kenapa nggak jalan di situ tuh nggak mau tahu gitu nggak ada di situ lebih ke sininya. Oke, itu ininya sini ini ya X dan dilakukan prediksi ya, melakukan prediksi di sini. Jadi dia nge-load data ini. Nah, ini yang bebannya besar yaitu memodelkan data sehingga evaluasi data tidak sama sekali nggak gini. Jadinya ketika dia di-load dari sini ya dan ini bisa dilakukan prediksi. Ini di sini data barunya langsung bisa diatur abnormal atau normal gitu ya. Tentunya ini akurasinya akan sangat tinggi. Akurasinya akan sangat tinggi karena apa namanya? Ini berdasarkan ini ya, aturan yang jelas ya pembuatan labelnya gitu ya. Ini try request post server ini mengirim data dan ini dibagi menjadi tiga device ya, tiga device datanya dan tiga device dikirim menggunakan trading, ya, trading dan dikasih jeda 1 detik, ya. Jadi ini otomatis bisa kesimulasikan. Ini nanti di pertemuan berikutnya ini nggak bisa saya yakin nggak bisa di ChatGPT membuat perbandingan tiga data. Tapi kita coba-coba dulu dengan ini ya. Apa namanya? Ini di ChatGPT kalau kita bisa minta coba bandingkan 3 data itu gitu, dia kadang nggak mau ngasih data yang ini, tapi kalau misalnya kita ini ya, apa, buatkan bar chart untuk memperbandingkan 3 temperatur gitu, misalnya yang spesifik itu bisa dia gitu ya. Apa namanya itu, atau membuat dalam satu waktu tuh device mana yang paling tinggi gitu ya. Kayak gitu, ya mengirim ya. Dia mengirim. Nah sekarang ini nih yang berbasis ini ya, server send event ya di sini. Ya, itu jadi di sini ya apa namanya tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya tidak ada ini. Mungkin juga server send event ini mau menyebabkan tidak perlu soket IO lagi sebenarnya gitu kan ya. Ya, ini membaca ini dan ini ada slash banyak upload ini untuk menerima data dari simulasi tadi gitu ya. Simulasi tadi ya, status oke ya bisa kita lihat di sini oke oke gitu ya post upload oke 200 oke oke berhasil ngirimnya kayak gitu nih. Oh ini ini ada yang ini bagian server sorry clear ini server udah terima ini mengirim gitu ya send oke semua oke oke habis itu ini ya stream ya untuk streaming data di sini ya streaming datanya jadinya event stream gitu ya ini jadinya nggak perlu load ini ya collection ini ya seperti itu ya. Nggak perlu nih sama sekali saya nggak ada nginstal apa-apa baru. Berarti kalau misalnya di Anaconda nggak perlu nginstal di Google Colab juga harusnya nggak usah nginstal gitu ya. Tapi ini susah dijalani di Google Colab sih karena apa namanya Google Colab terminalnya cuma satu ya. Ini sedangkan ini harus butuh dua terminal ya. File itu data buffer, payload ya jam.
JSON.dump jadi di dump berupa JSON dan di yield ya sebagai luaran di sini. Ya, while true jadi return response misalnya text event stream ini berupa stream ya sana ya. Dan streamnya nanti ditangkapnya sama JavaScript di sini ya. Oh sorry salah. Harus di ini edit. Nah, di sini ya. Jadi di sini JavaScript-nya itu dia membaca data stream yang ini ya, mana dia? Nah, ini dia ya. Jadi JavaScript-nya membaca stream. Jadi sini kalau kita buka di sini hancur sih tampilannya tapi ada yang stream gitu ya. Datanya itu yang berupa JSON itu yang dibaca dan di push di sini gitu ya. Di push ke chat.js itu. Ya, jadi ini daripada ini kalau untuk tesis silahkan ya. Mana lebih nyaman pakai contoh kode ini atau pakai Docker untuk install di FluxDB sama Grafana gitu. Tapi kalau saya enakan ini ya, praktis ya kita nggak usah ngabisin banyak kapasitas itu kan ya nginstal Docker aja berapa ratus megabyte gitu kan ya. Yang ini ringan, ringan nggak ada masalah. Ya, saya malah nanti ini ya mungkin minta versi PHP-nya bisa nggak gitu ya, versi PHP-nya untuk terima data streaming gitu. Kalau bisa ya bisa kita install di web server biasa gitu ya. Nah, itu menarik. Nanti saya bikin video tambahan untuk temuan minggu lalu yang database ya karena itu apa namanya? Waktu itu kacau ya pakai nggak pakai laptop. Oke, itu tentang pemrogramannya. Semoga membantu ya.